Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Baik Bapak, perkenalkan saya Dr. Dewi, dokter yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya untuk mencatat identitasnya ya Pak ya. Dengan Bapak siapa? Bapak Faris. Bapak Faris, Bapak usianya berapa tahun? Usianya 45 tahun, Dok. Baik, 45 tahun, laki-laki ya Pak ya. Kemudian Bapak pekerjaannya apa? Saya kuli bangunan, Dok. Oh, kuli bangunan, Iya. baik. Bapak apakah sudah menikah atau belum ya Pak ya? Sudah menikah, Dok. Baik, sudah menikah. Baik Bapak, Bapak ada keluhan apa? Saya ada benjolan di perut kanan bawah, Dok. Oh baik, ada benjolan. Benjolannya ini hanya di kanan bawah saja atau di kiri juga ya Pak ya? Iya, hanya di kanan bawah. Oh, hanya di kanan bawah. Kemudian sudah berapa lama Bapak benjolannya ini? Sudah sekitar 4 bulan, Dok. Oh, sudah 4 bulan. Iya. Baik. Kalau Bapak perhatikan ukuran benjolannya sebesar apa ya Pak ya? Kira-kira sebesar bola bekel, Dok. Oh, sebesar bola bekel, baik. Untuk benjolannya ini Bapak apakah hilang timbul atau menetap ya Pak ya? Hilang timbul dan menetap, Dok. Oh, hilang timbul dan juga menetap, baik. Kalau hilang timbul, biasanya itu hilang timbul ini saat Bapak tekan atau bagaimana ya Pak ya? Iya, kalau saya tekan itu dia makin timbul gitu, Oh, Dok. makin timbul. Kemudian selain ditekan Pak, apakah ini timbulnya ini karena apa lagi ya Pak ya? Saat Bapak sedang apa misalnya? Oh ya, soalnya kan saya kan kuli bangunan, Mbak ya, Oh. Dok ya. Jadi Ya. kalau sedang ngangkat beban yang terlalu berat gitu, itu Suka biasanya timbul. Oh, Iya, Dok. jadi saat mengangkat beban berat suka timbul ya Pak ya? Iya, Dok. Kalau misalnya hilangnya ini saat Bapak sedang apa ya Pak? Hilangnya paling pas saya sedang istirahat gitu. Oh, baik, saat sedang istirahat terus hilang. Kemudian saat menetap nih Pak, semakin kesini benjolannya semakin besar apa bagaimana ya Pak? Iya, semakin. Oh, semakin besar. Iya. Kemudian apakah benjolannya ini disertai dengan nyeri Pak? Tidak, Dok. Oh, tidak ada nyeri. Kemudian Bapak apakah ada keluhan lain seperti mual, muntah, Tidak ada. perut kembung apakah ada Pak? Tidak ada. Kalau kesulitan buang air besar apakah ada? Tidak, Oh, tidak ada, baik. Kalau misalnya buang air kecil nih Pak, apakah lancar atau ada kesulitan? Tidak ada kesulitan. Oh, tidak ada kesulitan. Apakah saat buang air kecil ini ada kesulitan saat akan memulainya atau harus sambil mengejar atau ketidakpuasan setelah buang air kecil? Apakah ada Pak? Palingan tidak puas saja sih, Dok. Oh, tidak puas saja, Iya. baik. Bapak, apakah selama ada benjolan ini apakah ada demam Pak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Kemudian Bapak apakah sebelumnya juga selain 4 bulan ini pernah mengalami benjolan yang serupa Pak? Tidak ada. Tidak ada. Selama 4 bulan ini Pak, apakah benjolannya ini sempat dioperasi atau belum ya Pak? Belum sih. Oh, belum. Kemudian Bapak apakah ada riwayat batuk yang berkepanjangan gitu Pak? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Baik Bapak, alhamdulillah untuk tanya jawabnya sudah selesai ya Pak ya. Mungkin yang selanjutnya nanti akan saya lakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Mungkin nanti pemeriksaannya akan terasa sedikit kurang nyaman karena nanti saya akan meminta Bapak untuk mengekspos bagian benjolan tersebut dan akan saya lakukan pemeriksaan. Namun pemeriksaan ini penting, tujuannya untuk mengetahui tipe dan juga posisi dari benjolannya. Apakah bersedia Pak? Iya, bersedia. Baik, jika bersedia nanti akan saya lakukan pemeriksaan ya Pak ya. Turun Pak. Ya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan, di sini saya sudah persiapkan alat yang akan digunakan. Di sini terdapat tisu, kemudian terdapat hand gloves, terdapat pen light, dan juga terdapat sabun antiseptik atau hand sanitizer. Yang pertama, kita di sini akan cuci tangan yang melakukan menurut WHO dengan menggunakan sabun antiseptik atau hand sanitizer. Kemudian di sini kita akan keringkan dengan menggunakan tisu. Dan juga kita jangan lupa hangatkan terlebih dahulu tangan kita, kemudian kita gunakan hand gloves. Kemudian di sini kita lakukan pemeriksaan pada pasien. Di sini kita lakukan terlebih dahulu pemeriksaan umum. Di sini pasien datang dalam kondisi sadar, kemudian tidak dalam keadaan cemas, tidak dalam keadaan stres, kemudian juga mobilitas pasien masih baik. Kemudian juga kita lihat apakah terdapat pucat dan juga kemerahan pada kulit dan juga wajah pasien. Pada pasien tidak didapatkan. Kemudian juga kita lihat atau kita periksa tanda-tanda vital pasien seperti suhu, denyut nadi, tekanan darah, dan juga frekuensi pernapasan. Kemudian di sini kita minta pasien untuk berdiri di depan kita. Baik Bapak, silakan Bapak berdiri di depan saya ya Pak ya. Kemudian silakan Bapak lepaskan pakaian bagian bawahnya dan silakan mengekspos daerah inguinalnya atau benjolannya. Kemudian kita lakukan inspeksi
Yang pertama, pada pasien ini terdapat benjolan pada scrota region. Kemudian kita lihat warna dari benjolannya, apakah terdapat kemerahan, pada pasien tidak ada. Kemudian benjolannya ini lokasinya di mana, pada pasien di perut kanan bawah. Kemudian apakah terdapat edema kulit pada benjolannya, pada pasien tidak didapatkan. Kemudian kita lakukan palpasi pada benjolan pasien. Kita palpasi apakah terdapat nyeri tekan atau tidak, pada pasien tidak didapatkan nyeri tekan. Kemudian juga kita lihat isi dari benjolannya ini, apakah terdapat kistik, krepitasi, ataupun isinya ini padat. Pada pasien ini tidak didapatkan kistik, krepitasi, ataupun benjolannya ini padat. Yang selanjutnya kita lakukan tes transiluminasi pada ruangan yang gelap. Kita letakkan senter ini pada bagian bawah skrotum di sini. Kemudian kita lihat apakah ada atau tidak cahaya yang berpendar. Nah, pada pasien ini tidak ada cahaya yang berpendar. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan, yaitu dengan cara memasukkan benjolan secara manual dengan menggunakan jari kita. Kita letakkan jari kita pada bagian external ring atau bagian paling bawah dari benjolan, kemudian naik ke internal ring. Kita perhatikan jika maaf ya Pak ya, pemeriksaannya mungkin sedikit kurang nyaman. Kemudian jika pemeriksaannya ini gagal, maka jangan dilanjutkan. Nah, pada pasien ini pemeriksaan ini gagal sehingga pemeriksaan selanjutnya tidak dilakukan. Nah, selanjutnya kita letakkan jari kanan kita pada external ring dan jari kiri kita pada internal ring. Kemudian kita minta pasien untuk melakukan manuver falsapa. Punten Bapak, sambil mengedan ya Pak ya. Kemudian kita perhatikan apakah ada benjolan yang keluar dari ring atau tidak, dan kita tentukan letak benjolannya di mana. Nah, pada pasien ini benjolannya ini terletak di atas ligamentum inguinalis. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai ya Pak ya. Kemudian kita buka kembali sarung tangan atau hand gloves dan kita buang pada tempat sampah medis. Kemudian kita lakukan cuci tangan kembali 6 langkah menurut WHO dengan menggunakan sabun antiseptik. Baik Bapak, alhamdulillah tadi sudah dilakukan pemeriksaan fisik dan juga tanya jawab ya Pak ya. Berdasarkan hasil tanya jawab dan juga pemeriksaan fisik, saya menduga Bapak mengalami hernia inguinalis direct, yaitu adanya benjolan pada perut kanan bawah. Untuk itu nanti selanjutnya saya akan merujuk Bapak ke ahli bedah ya Pak ya, untuk dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya. Apakah dimengerti Pak? Iya. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, seperti itu. Terima kasih ya Pak.